Selamat berjumpa kembali di channel Jago Bermatematika. Ini adalah part 2 dari tes CBT UNY. Di part pertama aku udah bahas tentang bagaimana cara mendaftarnya, dan di part kedua kali ini aku akan sedikit jelasin waktu kalian tes CBT. Oke, simak videonya dengan baik ya. Nah, pertama, gimana sih kita tahu informasi-informasi terkait tesnya? Saya asumsikan kalian sudah mendaftar, sudah memfinalisasi data, kemudian kalian sudah mencetak kartu peserta. Karena waktu tes tinggal beberapa hari lagi. Setelah kalian melakukan hal tersebut, biasanya kalian akan dimasukkan ke dalam sebuah WA group. Nah, nomor yang dimasukkan di web UNY jangan sampai nomor yang tidak aktif, karena nanti akan dimasukkan ke WA group. Jadi kalau nomornya tidak aktif, kalian nggak akan tahu tentang informasi tesnya. Kemudian seluruh informasi akan disampaikan dan dipandu melalui WA group. Jadi di grup tersebut ada beberapa pengawas. Kemudian kalau ada masalah, selalu sampaikan kepada admin grup. Jadi nggak usah malu-malu. Apa saja sih yang harus disiapkan sebelum melakukan tes? Ada dua hal ya, non-teknis sama teknis. Untuk yang non-teknis, ya belajar soal-soal TPA, belajar soal-soal TOEFL. Karena waktu tes nanti soalnya ya 2 subtes itu. Kemudian untuk yang masalah teknis, ini agak ribet. Yang pertama, siapkan berkas yang diperlukan. Nah, berkasnya seperti apa? Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Kemudian yang kedua, kalian mengunduh panduan dan aplikasi CBT tentunya di web pendaftaran kemarin. Jadi di web pendaftaran ada panduan dan aplikasi CBT yang harus kalian download. Kalau tidak salah ada sekitar 6 file yang wajib kalian download dan baca secara penuh. Saya sarankan kalian membaca dulu baru menginstal, karena bila terjadi kesalahan step biasanya akan terjadi error. Nah, kalau terjadi error dan kalian nggak bisa ngatasi, sampaikan ke grup WA tadi, nanti panitia akan membantu. Pastikan perangkat memenuhi syarat. Syaratnya seperti apa Kak? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian di HP kalian pastikan sudah ada aplikasi Zoom. Dan saya sarankan selalu mengupdate Zoom. Kenapa? Ditakutkan ketika pelaksanaan tes, Zoom kalian minta diupdate. Nah, ini kan jadi masalah nanti. Kemudian, karena pengawasan menggunakan handphone, lebih baik jika menggunakan tripod. Kalau nggak punya, bisa ditaruh di meja sebenarnya. Tapi takut jatuh, jadi saya sarankan pakai tripod. Kemudian kalau pencahayaan di rumah kalian kurang begitu terang, boleh menggunakan ring light. Apa aja sih yang harus dibawa ketika tes? Nah, sebelum tes, pastikan dulu ya kalian sudah mengunduh kartu peserta. Jadi setelah finalisasi data, itu ada file yang bisa kalian unduh yang berisi kartu peserta. Nanti diunduh formatnya PDF. Kemudian dicetak di kertas A4, kemudian ditandatangani. Ketika tes, bawa 3 berkas ini. Kalau kalian tesnya di Jogja, yang tes di UNY berarti bawa saat tes. Kalau tesnya di domisili ya berarti dibawa di tempat kalian akan tes. Yang pertama kartu peserta, ini jelas. Yang kedua fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir. Kalau kalian belum punya ijazah, boleh kok pakai SKL, surat keterangan lulus. Kemudian kartu identitas, boleh KTP, boleh SIM, atau yang lainnya yang setara. Buat apa Kak 3 berkas ini? Nanti kalian akan diminta menunjukkan sebagai verifikasi diri. Kemudian ini yang paling penting, syarat perangkat. Sebenarnya syarat-syaratnya ini bisa kalian cermati juga di file yang saya minta download tadi, yang 6 file tadi. Tapi di sini saya coba menjelaskan sedikit saja yang menurut saya itu penting, sehingga harus saya bahas. Yang pertama yaitu tentang spesifikasi laptop. Karena tesnya ini menggunakan aplikasi yang ada di laptop,
pastikan layarnya minimal 12 inci. Kemudian menggunakan Windows 8 atau 10 64 bit. Jadi kalian harus ngecek dulu ya, punya kalian itu 64 atau 32. Memangnya kenapa Kak? Karena kalau 32 bit biasanya filenya ada sendiri, nanti nggak kompatibel. Kemudian yang menggunakan iOS gimana? Nah, kalau menggunakan iOS nanti bisa minta saran ke panitia di WA Group, nanti akan diarahkan. Kemudian pastikan RAM-nya paling enggak 2 GB, penyimpanannya masih 10 GB. Kenapa harus seperti ini Kak? Karena biasanya setiap aplikasi itu punya beban kerja yang berbeda-beda. Dikhawatirkan ketika laptop kalian tidak mencapai spesifikasi ini, ketika menggunakan aplikasi terjadi lag atau hang ya, sehingga nanti mengganggu berjalannya tes. Kemudian pastikan audionya masih bagus. Maksudnya audio laptop ini. Kalau speaker saya rusak gimana Kak? Pakai headset atau pakai earphone atau pakai speaker. Kenapa? Karena nanti waktu tes khususnya yang TOEFL ya, yang listening itu kan pakai suara. Jadi kalau audionya rusak gimana nanti kalau mau dengarkan begitu. Kemudian audio yang masuk yaitu mikrofon juga dipastikan tidak terjadi error ya, karena nanti pengawas akan memeriksa apakah kalian berbicara dengan orang lain atau tidak. Pastikan juga baterainya bagus. Kalau laptop saya gampang ngedrop gimana Kak? Gampang, sambil di charge. Kemudian waktu listening boleh pakai headset, boleh pakai speaker, boleh pakai earphone, atau boleh nggak pakai apa-apa, asal kalian dengar aja sih. Yang kedua tentang smartphone atau HP. Karena tesnya ini online, kalian tuh tesnya sebenarnya lewat laptop, diawasi menggunakan HP. HP-nya menggunakan aplikasi Zoom. Dan seperti saran saya, Zoom-nya harus updatable. Kemudian namanya harus nama lengkap peserta ya. Karena kan kalian biasanya ikut kegiatan-kegiatan di Zoom, itu namanya kan diubah-ubah. Nah, pastikan nama kalian sudah sesuai dengan nama lengkap kalian. Pastikan koneksi internetnya stabil dan kuota internetnya minimal 4 GB. Kalau kalian yang menggunakan tethering atau hotspot ke laptop ya, saya sarankan kuota yang lebih dari ini sih. Saya takut nanti kuota kalian tiba-tiba habis ketika tes, itu kan jadi masalah. Kemudian sebelum tes, apa yang harus disiapkan? Memasang aplikasi. Jadi aplikasinya ini bisa diunduh di web tadi, ada panduan menginstalnya. Diinstal ini maksimal H-1 biasanya. Kemudian nanti kalian harus mengirim laporan di WA Group kalau kalian sudah menginstal. Nanti pengawas akan memberikan contoh. Kalau misalkan kalian belum menginstal juga sampai hari H, nanti kalian akan didiskualifikasi. Kenapa begitu Kak? Karena pasti ada beberapa problem di laptop-laptop kalian ketika menginstal aplikasi, sehingga perlu waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Padahal ketika tes dilakukan serentak. Jadi kalau misalkan ada satu yang belum masuk, biasanya diminta untuk menunggu terlebih dahulu. Nah, ini kan mengganggu peserta yang lain. Sehingga nanti kalau ada yang terlambat, biasanya kita harus menunggu dulu. Ketika tes sudah dimulai, biasanya nggak boleh masuk, kecuali ada kebijakan tertentu dari pengawas. Kemudian pastikan ruangannya nggak berisik, nggak rame ya, karena nanti ditakutkan mengganggu ketenangan kalian. Kemudian nomor 4 ini tentang setting ruangan. Sebenarnya kalian bisa melihat seperti apa contoh setting ruangan di file yang bisa kalian unduh di webnya UNY. Jadi di file tersebut ada gambaran bagaimana sih posisi tes yang bagus. Kalau misalkan pada waktu hari H posisi kalian belum memenuhi, nanti biasanya panitia akan mengarahkan ketika verifikasi ruangan. Di meja pastikan hanya ada laptop, headset, botol untuk minum. Tambahan ya, boleh menggunakan kertas buram dan ballpoint. Ini berguna ketika TPA nanti. Nah, ketika tes kalian nggak boleh ke toilet ya. Jadi pastikan sebelum tes sudah ke toilet dulu.
Kemudian ketika tes, nomor 1 ini seperti yang saya jelaskan tadi, peserta akan mengalami proses verifikasi ruangan dan verifikasi diri. Nanti kalau misalkan ada masalah-masalah tertentu, selalu sampaikan komunikasi dengan pengawas. Pengawasnya cukup fast respon dan baik, jadi apapun masalahmu nanti akan diselesaikan begitu. Kemudian nomor 2, pengawas nanti akan mematikan mikrofon agar tidak mengganggu peserta lain. Tapi kalau kalian ada problem, tenang aja, biasanya diminta untuk menghubungi pengawas via chat Zoom bisa, via WA group bisa, langsung bicara juga bisa. Nanti pengawas akan standby. Kemudian meskipun kalian sudah selesai, kalian nggak boleh keluar terlebih dahulu kecuali atas izin pengawas. Nggak boleh makan, nggak boleh ngerokok, tapi boleh minum air. Saya kemarin juga minum banyak karena tesnya ini agak lama. Ini alur tesnya, ini penting. Yang pertama, kalian akan join Zoom meeting. Dari mana Kak kita dapat link Zoom-nya? Dari WA group. Nanti sebelum tes akan diberikan link Zoom-nya. Kalian join Zoom meeting. Kemudian di Zoom meeting setelah semua peserta ngumpul, nanti akan diverifikasi diri dan lingkungan. Verifikasi diri itu apa? Verifikasi diri itu kalian akan diminta selfie dengan KTP. Ini menunjukkan kesiapan kalian. Kemudian lingkungan, kalian akan diminta memutar kamera 360 derajat. Ini teman-teman kalau udah biasa tes TOEFL pasti udah tahu ini. Kemudian yang pertama, sesi pertama kalian mengerjakan TPA. Sekitar 2 jam. Total untuk persiapan juga lebih setengah jam sih, sehingga TPA sama persiapan mencapai 2,5 sampai 3 jam. Kemudian setelah itu kalian diberikan waktu untuk istirahat. Selama istirahat nanti boleh keluar dari Zoom juga. Jadi mengistirahatkan diri, mengistirahatkan perangkat juga. Setelah waktu istirahat selesai, nanti kalian diberikan Zoom meeting yang baru, kalian join. Kemudian verifikasi dulu, tapi ini verifikasi yang kedua tidak seribet yang pertama. Biasanya cukup memeriksa kehadiran saja. Kemudian kalian masuk untuk mengerjakan Pro TOEFL UNY. Ini mirip dengan TOEFL. Kemudian setelah semuanya soal diselesaikan, nanti kalian menunggu arahan pengawas untuk meninggalkan ruangan. Jangan meninggalkan ruangan tanpa izin pengawas. Setelah itu selesai, kalian boleh meninggalkan Zoom meeting. Selesai deh tesnya. Nah, ini info-info tentang TPA. Ada sedikit info tentang TPA. Soalnya mirip-mirip dengan TPA Bappenas. Jadi kalau kalian udah sering belajar TPA Bappenas, pasti kalian biasalah mengerjakan soal TPA UNY ini. Jadi saya sarankan kalian boleh baca-baca buku TPA ya. Kalau saya, karena saya itu sukanya gratisan, saya download aja TPA-nya Aristo Chandra. Kalau kalian tipe orang yang nggak bisa baca buku di laptop, bisanya baca buku beneran, ya beli aja di Gramedia atau di toko-toko lain tentang buku TPA Bappenas begitu. Waktunya kurang lebih 2 jam. Saya persisnya agak lupa, tapi seingat saya ada 2 jam. Nah, soalnya ini saya juga lupa jumlah soalnya ada berapa. Seingat saya kalau nggak 60, 90. Soalnya cukup banyak, ada kuantitatif, ada analitis, seperti TPA Bappenas biasanya. Boleh menggunakan kertas buram. Pakai kertas HVS lebih enak sih karena kertasnya putih begitu. Jadi sediakan kertas yang banyak juga untuk coret-coret. Nah, TPA ini pertama, jadi di awal. Seingat saya dulu tesnya itu mulainya jam 7, sehingga ini 2 jam ya, jam 9 sampai setengah 10 sudah selesai begitu TPA-nya. Tapi nggak melulu begitu ya, karena tesnya UNY itu menyesuaikan peserta. Jadi kalau pesertanya belum ngumpul, biasanya belum dimulai. Kalau tadi tentang TPA, ini sekarang tentang Pro TOEFL-nya. Pro TOEFL ini kan namanya juga TOEFL Prediction, jadi benar-benar mirip sama TOEFL ITP. Dan sebenarnya memang TOEFL Prediction itu soalnya memang soal TOEFL ITP yang sudah diujikan. Kalau TOEFL ITP yang resmi itu kan soal yang belum pernah diujikan. Seperti biasa ada 3 bagian, yaitu listening, structure, reading. Totalnya 140. Kalian tentu sudah familiar ya. Untuk structure ini kan 40, yang lainnya 50. Waktunya sekitar 2 jam juga.
Nah ini nih, skor minimal untuk S2 UNY itu 450 skornya. Nah kalau kalian lulus, maksudnya lulus itu dapat LOE, tapi belum mencapai 450 skor TOEFL Pro TOEFL-nya, kok Pro TOEFL sih, Pro TOEFL-nya, maka di LOE kalian akan tertulis harus mencapai skor tersebut selama studi S2. Artinya begini, kalau kalian sudah mencapai skor 450 ini saat tes awal, kalian selama S2 nggak usah tes TOEFL lagi. Tapi kalau belum mencapai, nanti pas S2 kalian harus ngambil tes lagi dan harus mencapai 450 sebelum lulus dari S2 begitu. Atau sederhananya kita sebut sebagai LOE conditional. Jadi surat penerimaan yang bersyarat, yaitu syarat bahasa Inggris. Ini tips dan trik dari saya. Prediksi saya, ini prediksi saya loh ya, bukan keputusan pihak UNY. Prediksi saya, TPA adalah penentu utama kelulusan tes. Atas dasar apa saya mengatakan ini? Karena faktanya ada teman-teman yang lolos UNY tapi skor Pro TOEFL-nya nggak nyampe 450. Ada juga yang mencapai 450. Artinya apa? Penentu kelulusannya berarti kan TPA, bukan Pro TOEFL-nya. Entah kalian lulus atau nggak lulus Pro TOEFL, tetap aja bisa lulus kalau TPA-nya tinggi. Jadi saya bukan memberikan arahan yang tidak tepat ya, tapi saya sarankan lebih fokus di TPA aja sih daripada Pro TOEFL-nya. Tetapi kalau kalian pendaftar beasiswa khususnya LPDP, pastikan nih skor Pro TOEFL-nya capai 450. Kenapa Kak? Karena LPDP hanya menerima LOE unconditional. Jadi kalau LOE-nya conditional, setahu saya nggak bisa sih LPDP menerima itu. Jadi harus tes lagi. Tapi kalau bukan pendaftar beasiswa, nggak masalah. Nanti waktu S2 di UNY bisa ngambil Pro TOEFL lagi. Nah, tes ini ada istirahatnya. Jadi setelah TPA nanti istirahat. Waktu istirahat ini gunakan untuk mencarger perangkat. Juga mengistirahatkan perangkat ya. Istirahatnya berapa menit Kak? Saya lupa. Sekitar setengah sampai 1 jam sih. Begitu. Refreshing sejenak. Bisa dikatakan tesnya ini agak menantang ya, karena saya kemarin mulai jam 6 itu selesai hampir jam 1. Jadi 5 jam itu benar-benar cukup menguras energi. Jadi saya sarankan di sela-sela istirahat tes nanti kalian bisa refreshing. Kalau saya kemarin itu sampai mandi karena biar pikirannya fresh kembali begitu. Kemudian di TOEFL sesi kedua, ya TOEFL-nya itu sesi kedua, jadi perlu ketahanan fisik dan mental. Kenapa begitu Kak? Karena kalian tahu sendiri TOEFL ini kan susah sekali, bahasa Inggris. Dan ini disediakan di sesi kedua, artinya energi kita sudah habis di TPA. Apalagi soal reading ini keluarnya belakangan. Udah tesnya bacaannya bahasa Inggris yang begitu panjangnya itu, ini ditaruh di siang hari lagi. Udah capek-capeknya. Jadi kalau saya sarankan kalian benar-benar mengatur ketahanan fisik dan mental. Oke, tips terakhirnya jangan curang. Jadilah orang yang jujur, nanti kalian pasti mendapatkan buah dari apa yang kalian tanam. Terima kasih. Sampai jumpa di part 3 ya. Karena ini part 2. Saya nggak tahu part 3 nanti bahas apa lagi. Kalau kalian ada saran boleh tulis di kolom komentar ya. Bahas apa lagi tentang seleksi UNY. Oke, di sini saya berikan satu kalimat penutup. Tidak ada manusia yang terlahir kuat sebagaimana pisau yang terbentuk karena panasnya api dan gempa logam. Saya Agung Prasetyo. Kalau kalian masuk S2 UNY nanti kalian ketemu dengan saya ya. Saya mahasiswa pendidikan matematika. Terus simak-simak video-video terbaru di channel ini. Saya biasanya mengulas tentang seleksi masuk S2, LPDP, TPA, dan lain sebagainya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you on the next part. Terima kasih.